Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 11 April 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab kami yang terkutuk menjadi tidak terkutuk. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Octavia Nainggolan. Kepada Saudari Ocha, kami persilahkan. Selamat pagi, renungan kita pada pagi hari ini 11 April 2024 berjudul Tidak Terkutuk. Ayat intinya terdapat dalam Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Orang banyak yang mengikuti Juru Selamat melihat langkah-langkahnya yang lemah dan terhuyung-huyung. Namun mereka tidak memperlihatkan belas kasihan. Mereka mengejek dan mencerca dia karena dia tidak sanggup memikul salib yang berat itu. Sekali lagi beban ditimpakan kepadanya, dan lagi-lagi dia jatuh pingsan ke tanah. Para penganiaya melihat bahwa mustahil baginya untuk memikul bebannya lebih jauh. Mereka bingung menemukan orang yang mau menanggung beban yang memalukan itu. Orang-orang Yahudi sendiri tidak dapat melakukan hal ini, karena pencemaran akan menghalangi mereka untuk merayakan Paskah. Tak seorang pun dari gerombolan orang yang mengikutnya mau membungkuk untuk memikul salib. Pada saat itu, seorang asing, Simon, seorang Kirene, datang dari desa dan bertemu dengan orang banyak. Dia mendengar ejekan dan kata kasar dari orang banyak. Dia mendengar kata-kata yang diulang-ulang dengan nada menghina. Beri jalan bagi raja orang Yahudi. Dia berhenti dengan takjub di tempat kejadian. Dan saat dia mengungkapkan belas kasihannya, mereka menangkapnya dan meletakkan salib di bahunya. Simon pernah mendengar tentang Yesus. Anak-anaknya adalah orang-orang yang percaya kepada Juru Selamat, tetapi dia sendiri bukanlah seorang murid. Memikul salib ke Kalvari merupakan suatu berkat bagi Simon, dan dia selalu bersyukur atas pemeliharaan ini. Hal ini menuntunnya untuk memikul salib Kristus karena pilihannya, dan selalu dengan gembira berdiri di bawah bebannya. Tidak sedikit wanita yang berada di tengah kerumunan orang yang mengikut yang tidak terkutuk menuju kematiannya yang kejam. Perhatian mereka tertuju pada Yesus. Beberapa dari mereka telah melihat dia sebelumnya. Ada pula yang membawa orang-orangnya yang sakit dan menderita kepadanya. Beberapa di antaranya telah disembuhkan. Kisah adegan-adegan yang terjadi saling berkaitan. Mereka heran akan kebencian orang banyak terhadap dia yang membuat hati mereka luluh dan siap untuk hancur. Dan meskipun ada tindakan orang banyak yang marah dan kata-kata kemarahan dari para imam dan pemimpin-pemimpin, para wanita ini tetap menunjukkan simpati mereka. Ketika Yesus jatuh pingsan di bawah salib, mereka menangis terseduh-seduh. Inilah satu-satunya hal yang menarik perhatian Kristus. Dikutip dari The Desire of Ages, halaman 742 dan 743. Demikian renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ocha. Tuhan Yesus
memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat 17 yang berbunyi, "Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Jadi, Allah yaitu Bapa mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia untuk selamatkan dunia oleh Yesus. Bagaimana caranya? The Desire of Ages halaman 25 paragraf 2 menjelaskan. Kristus diperlakukan sebagaimana layaknya kita, agar kita dapat diperlakukan sebagaimana layaknya Dia. Dia dihukum karena dosa-dosa kita, yang tidak turut serta dalam dosa-dosa kita, agar kita dibenarkan oleh kebenarannya, yang tidak turut serta dalam dosa-dosa kita. Dia menderita kematian yang menjadi milik kita, agar kita dapat menerima kehidupan yang menjadi miliknya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Inilah caranya Allah Bapa selamatkan kita, yaitu dengan menghukum yang tidak terhukum, menjatuhkan kutuk kepada yang tidak terkutuk, agar kita yang terhukum dan terkutuk ini dapat menerima kehidupan dalam Yesus. Dan tidak hanya itu, perhatikan yang berikut ini dalam The Desire of Ages halaman 25 paragraf 3. Melalui kehidupan dan kematiannya, Kristus telah mencapai lebih dari sekedar pemulihan dari kehancuran yang diakibatkan oleh dosa. Tujuan setan adalah untuk mewujudkan pemisahan kekal antara Allah dan manusia. Namun, di dalam Kristus, kita menjadi lebih menyatu dengan Allah dibandingkan jika kita tidak pernah terjatuh. Kita bersatu dengan Bapa di dalam Kristus dan persatuan itu tidak akan pernah putus. Sebab, The Desire of Ages halaman 25 paragraf 3 melanjutkan. Dalam mengambil alamiah kita, Juru Selamat telah mengikatkan dirinya dengan umat manusia melalui ikatan yang tidak dapat diputuskan. Sepanjang zaman yang kekal, Dia terhubung dengan kita. Terikat dengan Yesus, kita terikat dengan Bapa. Dan karena ikatan dengan Yesus tidak dapat terputus, maka ikatan kita dengan Bapa pun tidak akan terputus. Sepanjang kekekalan, kita terikat dengan Bapa dan Anak-Nya. Hal ini terwujud karena yang tidak terhukum, yang tidak terkutuk, menjadi terhukum dan terkutuk. Dan waktu Yesus dihukum, tidak ada yang peduli, kecuali para wanita yang telah menerima kesembuhan darinya, serta Simon dari Kirene. Namun ada perbedaan dari keduanya. Tentang Simon, Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 150, paragraf 3. Peristiwa tersebut merupakan kesempatan yang menguntungkan baginya. Salib yang terpaksa dipikulnya menjadi sarana pertobatannya. Simpatinya sangat tergerak oleh menolong Yesus. Dan peristiwa-peristiwa di Golgota serta kata-kata yang diucapkan Yesus menyebabkan dia mengakui bahwa Dia adalah Anak Allah. Simon dari Kirene akhirnya bertobat dan akui bahwa Yesus adalah Anak Allah. Tetapi perempuan-perempuan yang menangis tersebut menjadi perhatian Yesus. Kenapa? The Desire of Ages halaman 743 paragraf 1 menyatakan, Dia memandang para wanita ini dengan belas kasih yang lembut. Mereka tidak percaya kepadanya. Ia mengetahui bahwa mereka tidak meratapi Dia sebagai seorang yang diutus Allah, namun tergerak oleh perasaan kasihan manusia. Hai putri-putri Yerusalem, Dia berkata, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Dari pemandangan di hadapannya, Kristus melihat ke masa depan, yaitu saat kehancuran Yerusalem. Dalam kejadian yang mengerikan itu, banyak dari mereka yang sekarang menangisi Dia akan binasa bersama anak-anak mereka. Wanita-wanita itu tidak bertobat. Mereka menangis hanya karena kasihan melihat seseorang disiksa, dan mereka-mereka ini akan binasa bersama anak-anak mereka.
yang manakah kita? Adakah kita seperti Simon dari Kirene yang mau menanggung beban dari yang tidak terkutuk, bertobat dan akui bahwa Yesus adalah Anak Allah? Atau kita seperti perempuan-perempuan tersebut yang hanya tergerak oleh perasaan kasihan manusia, tetapi tidak bertobat dan tidak percaya? Kiranya pekabaran ini menjadi perenungan bagi kita semua yang terkutuk ini, namun menjadi tidak terkutuk di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah dan penting bagi kami pada pagi hari ini. Sebab Yesus yang tidak terhukum, tidak terkutuk, menjadi terkutuk dan terhukum bagi kami. Sehingga kami yang tadinya terhukum dan terkutuk, menjadi tidak terhukum dan tidak terkutuk. Karenanya, tolong kami ya Bapa. Suruhlah anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua mau membuka hati, agar Kristus tinggal dalam hati kami. Sebab itulah wujud kami menerima Kristus, dan oleh menerima Kristus maka kami terikat dengannya, dan keterikatan kami tidak akan pernah putus, yang mana itu juga mengikat kami kepada Engkau ya Bapa, dan kami semua di dalam Yesus terbebas dari hukuman dan kutukan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.